halaman 63. Sekarang dan selama-lamanya. Yesus Kristus, cahaya dunia, cahaya di dalam kegelapan. Ia selalu menyertai manusia, pun pula dalam kematiannya. Ia mengantar kita ke rumah cahaya abadi, ke rumah Bapa di surga. Kita memperingati hidup dan wafatnya Rika Aprilia dalam perayaan Ekaristi ini, karena kita tetap mencintai dan menghormatinya meskipun dia tak kelihatan lagi. Kita kenang Aprilia, Teresia Rika Apriliani Pasaribu. Kita dengan rasa syukur dan yang tulus ikhlas. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul untuk menghormati, mengenang 100 hari wafatnya Teresia Rika Apriliani yang dipanggil Tuhan. Pada kesempatan ini baiklah kita bersatu dengan almarhum dalam doa dan dalam iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah mengheningkan cipta sejenak, mengarahkan hati kepada Tuhan sambil mengenang almarhum. Saudara-saudara, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Maka marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa kita. Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, hari ini kami peringati kematian Teresia Rika Apriliani Pasaribu. Kami mohon kepadamu, curahkanlah belas kasihan-Mu kepadanya, dan perkenankanlah menerima dia dalam kalangan para kudus. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tidak menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran, namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya,
lalu diterima bagaikan korban bakaran. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu halaman 96, nomor 17, 1 dan 2. Lihatlah kemah Allah di bumi terbentang, antara manusia tampaklah tandanya. Bagimu Allah puji dan sembah, dampingi umat-Mu, berjuang dan menang. Umat-Mu berziarah, pimpinlah ya Tuhan. Topanglah sampai tiba di rumah surgawi. Bagimu Allah puji dan sembah, izinkan putra-Mu tenang di rumah-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan dan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini dalam misa kita mengenang Teresia Rika Apriliani Pasaribo sebagai saudari bersama dalam iman, sebagai sahabat dalam perjalanan dan dalam karya, dalam aktivitas ikut dalam bina iman. Kita kenang, kita peringati. Saat kita mengenang dan memperingati, tentu saja bercampur baur perasaan. Di satu pihak, kita dihadapkan pada misteri hidup. Mengapa ada sakit? Mengapa orang menjadi tua? Mengapa ada kematian? Itulah hidup manusia berkisar sekitar itu.
juga kebahagiaan, kesusahannya terutama diakibatkan oleh itu. Bagaimana mungkin lebih-lebih bagi orang yang saling mengasihi, yang mengasihi sebagai sahabat dan yang kita kasihi. Ada sesuatu hal yang membuat kita susah, sedih, kehilangan. Dan itu mengapa terjadi? Sebenarnya kita menghadapi suatu perkara yang tak terpecahkan oleh akal. Memang karena tak terpecahkan oleh akal, orang berusaha untuk tiap kali mencari bagaimana dalam menghadapi situasi seperti itu, kita kehilangan khususnya orang yang kita kasihi. Kalau dengan orang lain, apalagi orang asing yang tidak kenal, kita tidak ada urusan. Soalnya adalah kita berhubungan dengan orang yang kita kenal, kita kasih, anak kita, saudari kita, sahabat kita. Soalnya adalah ada kesusahan, ada kehilangan, ada sesuatu yang kosong di dalam hidup kita yang diakibatkan oleh kematian, apalagi kematian seorang yang masih muda. Orang kata belum menikah tentu saja. Kadang-kadang kita maklum kalau yang meninggal itu umur 97 tahun atau 103 tahun. Kita lebih maklum, lebih dapat menerimanya walaupun umur bukan seolah-olah umur panjang, umur pendek seolah-olah tidak perkara, tetap perkara yang soalnya adalah dia yang kukasihi dan mengasihi. Ada kesusahan, ada kesedihan, ada kegelapan. Lalu bagaimana kita menjawab perkara itu? Kalau ada susah begitu. Akal manusia dengan cara apapun dari berbagai kalangan orang manapun tidak akan mungkin dapat memecahkan misteri kematian, sakit dan kematian. Kita mencari-cari landasan untuk bijaksana sebagai orang Kristiani. Dari apa yang kita imani sebagai orang Kristiani. Karena sering atau memang susah dan tidak menemukan apa jawaban atas semuanya itu. Kita menimbanya dari apa yang diajarkan dalam ajaran Kristiani. Antara lain yang mengatakan bahwa seperti dikatakan dalam bacaan pertama, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan tidak menimpa mereka. Jiwa orang benar ada di tangan Allah. Bukan hanya pada waktu sudah meninggal, tapi juga waktu masih hidup. Seketika orang itu hidup dalam kebenaran. Dari tingkat kebenaran saudara, jangan bohonglah, gitu umpamanya. Itu sudah menciptakan, memberikan citra dia yang hidup dalam kebenaran, tidak bohong umpamanya. Apalagi bohongnya dalam tingkat korupsi uang triliun. Itu berarti dia ada hidup dalam Allah. Dan lebih daripada itu, Teresia Rika Apriliani telah merengkuh kebenaran, bukan kebenaran umumnya, kebaikan, tetapi kebenaran yang ditimba dari hidup dan ajaran Kristus. Itu disadari
ketika kita menjadi Kristiani dan dibaptis. Artinya dibaptis kan kita mendapat martabat anak Allah. Dengan menjadi pengikut Kristus, dengan menjadi anak Allah, mengakui, menerima martabat ini dan melaksanakannya sebagai suatu pilihan untuk hidup benar. Jadi hidup dalam kasih lebih jauh. Hidup seperti Kristus memberikan diri sampai wafat. Disitulah hidup berarti. Hidup dalam kasih. Nah, mari kita lihat, kita mungkin merancukan kematian fisik jasmani dan kematian sebagai orang Kristiani. Kematian sebagai orang Kristiani sering maknanya adalah kalau orang hidup dalam dosa. Berarti kita mati. Itu beda ya, bukan mati ketika di akhir kita fisik ditinggalkan nyawa. Seseorang disebut mati dalam agama ajaran Kristiani adalah ketika orang itu hidup dalam dosa. Ketika orang memelihara dengki, ketika orang iri hati, ketika orang angkuh, ketika orang rakus kekayaan, itu tuh bahaya kematian, itu sudah ada. Dan dia orang itu katakanlah hidup dalam dosa, dalam bersahabat dengan kematian. Selalu apa yang bertolak belakang atau bertentangan dengan kasih, apalagi kasih Kristus, wafat sampai disalib, dengan disalib, itulah hidup dalam dosa, dalam kematian. Sebaliknya hidup dalam kasih. Kasih, kebaikan, kejujuran, keadilan, kebenaran, itu benih-benih kehidupan. Nah, ya sudah, itu saja sedikit landasan Alkitabnya. Ini pasti telah dihayati juga oleh Teresia, Rika Apriliani, Pastor Ibu, dan juga oleh kita sekalian. Hidup dalam Kristus. Apalagi kalau secara sadar, hidup orang benar ada dalam Allah. Apalagi kita sadar selalu bahwa sebagai orang Kristiani, saya ini dari sejak dibaptis sudah menjadi anak Allah. Jauhkanlah karenanya hal-hal yang mendekatkan kita kepada kematian, yaitu dari dosa. Nah, kalau itu hidup baptis itu sudah terjadi dan dihayati, dan pasti telah dihayati juga oleh Teresia Rika. Nah, syukurlah dia telah menghayati kebenaran Kristus. Dia telah dekat dengan Kristus. Dia boleh menikmati apa yang baik, apa yang membahagiakan di dalam Kristus, dan akhirnya juga bukan hanya pada saat hidup, melainkan juga pada saat meninggal, saat wafat, jasad ditinggalkan nyawa. Jadi Rika nggak kemana-mana. Kalau ada ajaran kan kalau orang meninggal abunya ya ditabur atau ditaruh di laut. Kemana ya dia? Ditabur itu supaya ke awang-awang katanya bersatu dengan alam. Tapi apa itu? Nggak jelas. Kita meyakini kalau Rika sudah bersatu dengan Kristus sejak waktu hidup di salib, waktu hidup di dunia dengan baptisan, dengan menghayati hidup kasih. Bukan hidup dalam dosa. Ya hidup. Jiwa orang benar ada di tangan Allah. Sejak di dunia maupun setelah meninggal. Ya kadang-kadang kalau kita sedang mendengar orang, oh kalau masih muda sudah dipanggil Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar, ya lebih baik supaya
hama-hama di dunia ini, benih-benih hal yang membuat seseorang buruk, tidak dialaminya lebih banyak. Ada orang muda kadang-kadang dikatakan, ya baiklah supaya pengaruh buruk dunia ini tidak terus menghantui, meresapi orang. Kadang-kadang dianggap baik juga. Kristus menjadi pegangan dan itulah yang menjadi patokan kita dalam menyikapi hidup dan kematian. Itu kita ungkapkan dalam doa. Doanya bukan verbal dengan kata-kata, dengan simbolik. Kita nyalakan lilin Paskah itu. Ini doa. Ketika menyalakan lilin, bukan sudah upacara setelah ini. Enggak. Kita menyalakan lilin. Dalam kegelapan kita sebagai orang Kristiani, kita nyalakan lilin Kristus. Kita tahu bahwa ini di satu pihak kalau dia tinggal dalam Kristus tentu saja ada unsur menggembirakan. Bukan hanya kesedihan karena kita kehilangan. Karena kita memerlukan dia. Enggak, dia milik Allah. Kembali kepada Allah pemiliknya yang sejati, yang mampu membahagiakan, menggembirakan. Saudara-saudari, dengan hormat, sayang, dan penuh doa kita serahkan Teresia Rika Apriliana Pasaribu keharibaan Tuhan yang Maha Pengasih. Yang kita doakan, mengapa kita berdoa? Selain mengenang, bersyukur atas kebaikan, kita mohon. Sungguh-sungguh memohon. Karena sebagai manusia walaupun sudah dibaptis ada kekurangan. Bagaimana yang ada kekurangan, yang ada dosa bisa bertemu dekat dengan yang maha kudus, maha benar, maha suci. Nah, ada kekurangan. Di sini makanya dalam doa-doa kita mohon supaya Tuhan berbelas kasihan, mengampuni dosanya, sehingga dia sungguh, karena di dunia telah ikut Kristus, sehingga sungguh ia tetap dipersatukan juga setelah kematian ini. Rahmat, penyerahan penuh iman diberikan kepada kita, teman-teman, atau saudaranya, atau kepada orang tuanya. Semoga kita rela dan diberkati karenanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat halaman 67. Marilah berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Kita berdoa untuk saudari, anak, teman, kakak, saudari kita, Teresia Rika Aprilia Nemsina Pasaribu yang telah meninggal 100 hari tahun yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah membuka pintu surga bagi saudari, anak, kakak, teman kami, Teresia Rika Aprilia Nemsina Pasaribu, dan menerima dia dalam keluarganya yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah memberkati keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam cobaan dan tetap setia dalam pengabdiannya kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah yang telah memanggil saudari, anak, kakak kita dari dunia ini menyadarkan kita supaya senantiasa berjaga-jaga dan siap siaga menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menciptakan bumi baru dan langit baru, sehingga kita berbahagia dalam cinta kasih
dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, selamatkanlah Teresia Rika Apriliani Pasaribu, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup demi Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kita menyanyikan lagu Ambillah Tuhan, halaman 93. Ambillah Tuhan Kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa dan persembahan kami pada hari peringatan kematian saudari kami, Teresia Rika. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan. Sebab Kristus pengantara kami yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab ia telah rela wafat untuk kami, supaya kami semua tidak mati, tetapi hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka kami gabungkan suara kami pada paduan suara para malaikat dan bersukaria memujimu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Bapa, sungguh terpujilah Yesus yang Kau utus. Ia menjadi sahabat anak adat dan orang miskin. Ia sendiri datang untuk menunjukkan kepada kami bagaimana kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi satu sama lain. Ia membersihkan hati kami dari segala kejahatan yang menghalangi persahabatan dan dari kebencian yang membuat kami tidak bahagia. Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan mendampingi kami setiap hari agar kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kami mohon kepadamu ya Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab pada malam sebelum menderita sengsara, dalam perjamuan bersama para murid-Nya,
Ia menampakkan cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Bersama-sama. Inilah Yesus yang dikurbankan bagi kita. Demikian pula ia mengambil piala berisi air anggur, berdoa sambil mengucap syukur kepadamu, dan memberikan piala itu kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Inilah Yesus yang dikurbankan bagi kita. Kemudian Yesus berkata, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, Kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Maka ya Bapa yang penuh kasih, kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus, penebus dunia, yang menyerahkan diri bagi kami, agar kami dapat bersahabat kembali dengan Dikau. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami. Kami mohon ya Tuhan Allah kami, kurniakanlah roh cinta kasih kepada semua orang yang ikut serta dalam perjamuan ini. Semoga kami semua semakin bersatu di dalam gereja, bersama Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Antonius, serta semua uskup dan semua yang melayani umat-Mu. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami. Ya Bapa, berkatilah semua orang yang kami kasihi. Berkatilah juga mereka yang kurang kami perhatikan. Selamatkanlah orang-orang yang sudah meninggal, khususnya Saudari Teresia, dan terimalah mereka di dalam rumah-Mu. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami. Ya Bapa, semoga akhirnya semua sahabat Yesus berkumpul di surga merayakan pesta abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kami. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu."
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen. Kita nyanyikan halaman 98, Santapan Penziarah. Santapan Penziarah, menghadap malaikat, orang di surgawi. Kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus seperti Kau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Marilah berdoa.
Ya Allah, kami mendoakan hamba-Mu Teresia dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia, ia diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga ia sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus demi Kristus pengantara kami. Amin. Sebelum berkat dan pengutusan, barangkali ada sepatah dua patah kata dari pihak teman-teman ataupun dari pihak keluarga, kalau ada. Dari keluarga pastor ingin Ada bisa kontak, bisa. bisa silakan. Mama Rika, ada yang mau disampaikan? Boleh dibuka? Terima kasih. Udah dikasih kesempatan buat kami. Buat Romo, terima kasih Romo. Dan juga kakak-kakak pembina Imen, Santo Laurentius, dan juga Bapak Ibu yang dari lingkungan kami, lingkungan Regina. Terima kasih. Udah mengadakan misa memperingati arwah anak kami yang ke-100 harinya, yaitu Rika Aprilia Nemsina Pasaribu. Semoga doa-doa kita semua diterima oleh Bapa yang Maha Kuasa, sehingga Rika bisa damai bersama Bapa di surga. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pastor Maman adalah pastor pembimbing di Pembina Iman, Bina Iman Anak. Jadi terima kasih Pastor. Ini ibu dari Rika Apriliani dan adiknya Mario. Di sana ada adiknya lagi Vina dan Ayanda sedang bersama Vina. Dan juga terima kasih buat lingkungan. Itu saja Pastor. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan hari ini berkenan kepada Allah, dan kita percaya bahwa Rika Apriliani juga bersama Tuhan karena dia sudah dibaptis. Terima kasih. Saudara-saudari, marilah kita akhiri misa kudus ini dalam rangka peringatan Rika dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, kita ini umat pilihan yang dikasihi Allah dan dibimbingnya selama perjalanan hidup. Maka dari itu kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Amin. Semoga Tuhan melimpahi saudara-saudari dengan kasih karunia. Amin. Semoga Tuhan memberi saudara-saudari damai dan kesejahteraan. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup 103, biar anak-anak datang kepadaku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya,
Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Nah, itu Pastor. Oh, sudah. Ini Pastor Maman, Pastor pembimbing Kerikma ya, pembimbing bina iman. Ya. Terima kasih Pastor sekali lagi ya. Ya. Kakak-kakak terima kasih, lingkungan Regina dari Sukabumi terima kasih. Mama Rika, Papa Rika, Dede, Mario dan juga Dede Vina terima kasih ya. Kita nanti lanjut lagi untuk yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sehat selalu untuk semua ya. Sehat terus, semangat. Terima kasih. Semangat. Terima kasih ya Kak Ros. Tuhan memberkati. God Iya, bless. ya tulang. Namboru. Salah. Oke. Ya, semangat terus ya, sehat terus ya. Jaga kesehatan. Semangat, terus. sehat-sehat. Yo, Kakak Pili, Kakak Sandra. Oh, Terima kasih Mbak terima Nuke. kasih ya semua. Tuhan Dadah, memberkati. Tuhan memberkati. God bless. Sehat-sehat. Amin. Kasih.